teman-teman, kembali lagi di channel Animal World. Hari ini kita mau masak nih, dikarenakan ada bumbu tepung yang nganggur di rumah. Jadi saya berinisiatif ingin eksperimen bikin konten masak daun-daun yang bisa dimakan di sekitaran perkarangan kampung saya ya. Apa saja yang bisa kita masak dan kita temukan. Oke, ikutin terus ya. Ayo nak, ini nak cari. Oh, ini yang pertama nih, kita di belakang kita nih ada tumbuhan seri. Kalau di sini dibilangnya seri ya. Ada juga yang bilang kersen. Nah, ini kita bisa di daunnya bisa dikonsumsi nih dan bermanfaat juga. Jadi kita akan masak juga daunnya ya. Dan kita akan petik daun mudanya saja ya. Nah, pegang nah. Tuh, kumpuli daunnya. Oke, nih saya ambil daunnya. Nah, ambil nih. Nih, sama adik-adik nih. Nih kita ambil daun-daun. Ini ambil daunnya sila. Ini daun yang masih mudanya kita ambil ya. Nih, sama si Mbak dan sama si Sila nih berdua. Oke teman-teman, ini pohon kersen atau pohon seri ya. Yang kita tahu selama ini hanya buahnya saja yang bisa dikonsumsi, namun sebenarnya daunnya pun sangat bermanfaat, di mana daunnya ini mengandung protein, lemak, kalsium, zat besi, flavonoid, saponin, tanin, terpenoid, dan lain-lain. Dan manfaat dari daunnya sendiri itu ialah mengontrol kadar kolesterol, meredakan sakit kepala, mengontrol gula darah, mengatasi radang, menjaga kesehatan jantung, mencegah tekanan darah tinggi, antibakteri, anti kanker, dan masalah pencernaan. Dan masih banyak lagi manfaat lain dari daun pohon seri ini. Oke, ini kita cari lagi nih. Ini kita temukan juga nih bayam. Udah besar nih, dan ini bisa kita petik juga nih buat dimakan. Nih kita ambil nih yang besar-besar nih, buat keripiknya besar jadinya. Nih ya. Nih sama Cila nih. Nih. Ini sama mbaknya nih. Nih kita petik nih. Oke teman-teman, ini daun bayam. Kita udah tahu ya mungkin kandungannya dan manfaatnya. Kandungannya itu dimana ada zat besi, magnesium, vitamin A, B, C, E, dan lain-lain. Dan manfaatnya itu sendiri bisa mencegah anemia, menjaga kesehatan jantung, mengatur kadar gula darah, meningkatkan kesehatan mata, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Maka ini sangat baik bila kita konsumsi. Kita udah metik daun bayamnya, ini kita akan cari lagi nih yang bisa dimakan. Oke, lanjut ya. Oke teman-teman, di sini juga ada daun katu nih. Kita akan coba bikin keripik juga nih daun katunya. Kita petik ya. Nih, daun yang mudanya saja ya. Kita petik nih. Ada seberapa banyak nih. Wah, ini udah tua ini nih. Ini kita petik yang muda-mudanya saja. Oke teman-teman, ini pohon daun katu ya, dan ini sangat baik bila kita konsumsi karena mengandung protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, fosfor, antioksidan, dan flavonoid, dan masih banyak lagi yang lain.
Dan manfaatnya itu sendiri ialah melancarkan ASI, mempercepatkan proses penyembuhan, mencegah infeksi bakteri, menurunkan gejala gula darah, meningkatkan kesuburan buat pria, mencegah obesitas, dan mencegah sembelit. Jadi sangat baik bila kita konsumsi. Udah lumayan, jadi kita akan cari lagi nih. Nih di sini juga kita ada pohon kelor nih. Buah dan daunnya juga bisa dimakan, namun buahnya ini nggak ada nih. Jadi kita akan coba ambil daunnya saja ya. Oke teman-teman, ini pohon kelor ya. Selain dipercaya untuk mencegah dari ilmu hitam, daun dan buahnya ini bisa dimanfaatkan karena banyak mengandung gizi juga ya, dimana kandungan daun kelor itu sendiri ialah vitamin B, vitamin C, kalori, vitamin A, zat besi, magnesium, protein, dan lain-lain. Dimana manfaatnya itu sendiri ialah menangkal radikal bebas, menguatkan tulang, menurunkan gula darah, melancarkan pencernaan, melihara kesehatan otak, menghambat perkembangan sel kanker, meningkatkan gairah seksual, menjaga kesehatan hati, mencegah penuaan, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi ini sangat baik bila dikonsumsi ya. Jadi tidak hanya bisa mengusir hal-hal buruk. Oke teman-teman, ini ada daun katunya. Ini daun katu, daun kelornya nih sama mbak. Kita cari yang masih muda saja ya. Ini saya ambil. Oke, ini udah. Kita akan cari lagi. Pas. Oke, kita akan cari lagi. Oke, di sini kita temukan juga nih daun ubi. Ini juga akan kita coba bikin keripik ya. Nih daun mudanya. Nih kita jadikan, kita petik. Ini juga bisa dimakan ya. Oke teman-teman, ini ubi pulut ya. Daun ubinya ini kita bisa makan karena mengandung banyak gizi, dimana gizinya itu ialah kalori, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, zat besi, natrium, zinc, vitamin C, dan lain-lain. Dimana itu manfaatnya itu ialah mencegah diare, mengatasi radang sendi, mengontrol berat badan, mencegah infeksi bakteri, mengoptimalkan energi, mencegah radikal bebas, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi ini juga baik buat kita konsumsi. Maka ini akan kita masak juga menjadi keripik. Oke, ini kita cari lagi, jalan lagi. Tuh mbak sama si cilanya nih. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, nih kita temukan juga nih pohon daun ubi Jepang ya. Ini ubi Jepang juga bisa dimakan dan ini enak. Oke, ini kita petik. Ini yang masih mudanya kita petik. Ini yang masih muda, yang kecil-kecil ini. Kalau yang udah tua mungkin kurang enak dibikin keripik ya. Jadi kita ambil yang masih muda. Lumayan banyak nih. Gampang cari makan nih. Kita bikin keripik. Oke teman-teman, ini namanya daun ubi Jepang ya.
daun ini juga banyak gizinya dan bisa kita konsumsi, dimana kandungannya itu protein, zat besi, fosfor, kalsium, kalium, vitamin C, vitamin E, vitamin B, antioksidan, zinc, vitamin A, dan lain-lain. Dimana itu sendiri manfaatnya nggak beda jauh dengan daun ubi pada umumnya, yaitu mencegah sembelit, mengontrol tekanan darah, memperkuat imun, mencegah kanker, mencegah anemia, mencegah diabetes, menjaga kesehatan mata, meningkatkan massa otot, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi ini juga baik kita konsumsi. Oke, ini kayaknya udah lumayan banyak nih daunnya, daun ubi Jepang. Kita akan lanjut lagi nih. Oke, di sini juga kita temukan nih pohon salam ya. Ini ada buahnya nih. Ini buahnya enak, manis. Dan daunnya juga bisa dimasak ya. Kita cari yang daun mudanya. Nah, ini masih muda nih. Mau buahnya? Tidak suka. Mana buahnya kan? Ini buahnya masam, belum banyak. Enggak. Manis asam. Masa buah salam. Ini kita petik. Cari lagi daun yang masih muda. Oke teman-teman, ini terdapat pohon salam ya. Namun buahnya belum ada yang matang, masih sangat sedikit. Dan selain buahnya yang bisa dikonsumsi, ini juga daunnya bisa dikonsumsi dan memiliki banyak manfaat. Dimana kandungan daun salam ini ialah vitamin C, vitamin B, tanin, alkaloid, serat, kalsium, zat besi, protein, dan lain-lain. Dimana itu punya manfaat ialah mencegah pembentukan batu ginjal, mencegah kanker, mempercepat sembuh luka, menurunkan kolesterol dan gula darah, mencegah serangan jantung, mengatasi sakit perut, dan juga bisa mencegah pikun. Salam. Oke, ini juga daun salam. Daun yang masih mudanya kita petik. Nih. Oke. Oke, mana lagi? Dan di sini juga kita temukan nih pohon mangga ya. Mangganya nggak ada nih, tapi daunnya bisa dimasak juga nih yang masih muda ya. Nah, kayak gini nih. Masih merah nih. Ini masih muda nih. Kita akan petik. Ini masih muda. Oke. Nih kita. Oke teman-teman, ini pohon mangga. Dimana yang kalian tahu, mangga itu hanya bisa dikonsumsi buahnya saja. Namun sebenarnya daun mudanya pun bisa dikonsumsi dan banyak manfaatnya. Dimana kandungan daun mangga itu ialah vitamin A, vitamin B, vitamin C, antioksidan, fenol, flavonoid, dan lain-lain. Dimana manfaatnya ini sangat bagus. Dimana yaitu membantu mengatasi infeksi usus, mengatasi gangguan pernapasan seperti asma, batuk pilek, bersin-bersin, dan lain-lain. Dan juga membantu mengatasi batu ginjal, mengobati diabetes, menurunkan tekanan darah, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi ini bagus buat dikonsumsi. Akan cari lagi. Oke teman-teman, nih kita akan cari lagi nih. Lanjut lagi. Oke teman-teman,
ini pohon petai Oke Cina ya, teman-teman, ini kita temukan yang kita tahu selama ini pohon petai hanya Cina ya, dan petai ini Cinanya saja yang bisa dimakan ya. juga daun Namun mudanya. sebenarnya daun dan bunganya Ini kita yang masih muda petik yang masih muda ya, bisa dimakan juga, dan karena yang masih banyak manfaat. kalau yang Dimana udah tua kandungannya itu alot. ialah flavonoid, saponin, mineral, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, dan lain-lain. Dan manfaatnya itu sendiri ialah meredakan pembengkakan, mencepatkan sembuh luka yang terbuka, menyehatkan kulit, antibakteri, dan juga mengobati diare, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Jadi ini juga bunga dan daun mudanya bisa dikonsumsi ya, bukan hanya petainya saja ya. Oke. Alot dimakan, susah buat dikunyah kalau yang udah tua. Bunganya pun bisa dimakan ya. Ini kita ambil yang masih pucuk-pucuk saja. Nah. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi nih. Oke teman-teman, di sini juga kita temukan ada pohon melinjo. Ini buahnya belum ada ya, tapi daun mudanya bisa kita petik juga ini. Oke teman-teman, ini Kan kita pohon ambil melinjo. yang masih mudanya. Selain buah dan kulit Oke, ini buahnya, lumayan banyak nih yang namun masih daunnya muda juga nih. bisa dikonsumsi ya, dan punya manfaat. Dimana Kita kandungan ambil secukupnya daun saja ya, melinjo ini karena ialah protein, takut nggak serat, habis juga. kalium, fosfor, kalsium, zat besi, vitamin A, magnesium, zinc, dan lain-lain. Dimana itu punya manfaat menurunkan kadar asam urat, mengelola kadar gula dalam darah, menjaga berat tubuh, meningkatkan imun, menangkal radikal bebas, dan masih banyak lagi manfaat lainnya yang belum saya sebutkan. Oke. Teman-teman, ini kita udah selesai metik daun melinjonya, dan kita akan cari lagi nih apa yang bisa kita cari ya. Oke, ikutin terus ya teman. Ini kita juga temukan batang jambu biji ya, daunnya juga bisa dikonsumsi ya, dan bisa jadi obat juga. Dan di sini saya akan cari yang mudanya. Saya akan coba naik ke atas saja ya. Oke teman-teman, ini pohon jambu biji ya. Seperti yang kita tahu, daun dan buahnya bisa dikonsumsi ya. Dimana itu daunnya ini mengandung antioksidan, vitamin C, potasium, serat, dan lain-lain. Dan juga mempunyai manfaat baik buat kesehatan kita, dimana manfaatnya itu menurunkan kadar gula, menyehatkan pencernaan, meningkatkan kesehatan jantung, meringankan gejala menstruasi buat para wanita ya. Oke, jadi ini juga punya manfaat dan bisa kita konsumsi buat kita eksperimen bikin keripik. Oke. Oke, ini kita daun muda. Akan coba ini daun mudanya lagi nih. Oke, mungkin dikit aja ya.
lanjut lagi. Oke teman-teman, nih juga kita temukan nih sirih Cina ya. Ini juga bisa dimakan. Nih kita petik sedikit saja ya. Oke teman-teman, ini kita temukan juga sirih Cina ya. Dimana kandungan sirih Cina itu ialah protein, karbohidrat, kalsium, lemak, zat besi, dan lain-lain. Dan juga mempunyai manfaat mencegah kanker, meningkatkan sistem pencernaan, mengobati asam urat, dan masih banyak lagi manfaat lainnya ya. Dan ini sangat aman bila dikonsumsi ya. Jadi ini juga akan kita konsumsi. Gak usah banyak-banyak soalnya ini sudah terlalu banyak nih. Ini bisa dikonsumsi dan bisa dijadikan obat, hanya saja belum pernah dibikin keripik ya. Jadi ini hanya eksperimen. Apakah enak dibikin keripik? Oke, kita lanjut lagi. Ini kita temukan juga di sini daun mangkok ya. Ini juga bisa dikonsumsi. Kita cari yang mudanya buat dibikin keripik. Nih, seperti ini. Oke, nih masih cila daun mangkoknya. Karena dia bentuknya seperti mangkok ya. Ini juga banyak manfaatnya. Dan ini bisa dikonsumsi. Wah, ini udah tua ini. Oke teman-teman, di sini saya temukan juga tanaman daun mangkok ya. Tanaman herbal ini juga bisa dikonsumsi dan mempunyai banyak manfaat, di mana kandungan dari daun mangkok ini ialah protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin C, saponin, alkaloid, dan lain-lain. Dan juga mempunyai manfaat, di mana manfaatnya itu sendiri ialah mengatasi radang payudara, melancarkan kencing, mengatasi kerontokan pada rambut, melancarkan peredaran darah, mengatasi bakteri di ketiak, dan juga mencegah anemia. Dan masih banyak lagi manfaat dari tanaman herbal ini. Nah, mungkin udah cukup segini ya, karena ini kayaknya banyak banget nih. Oke, kita langsung bawa pulang dan kita masak. Nih dari tadi nggak sabar nih si bocah nih mau makan nih. Teman-teman, nih kita mau masak nih. Nih Mbak dan Cilanya nih. Nih kita sudah menyediakan minyak. Nih daun yang sudah kita itukan tadi, petik tadi udah kita bersihkan, dan sini kita buat bumbu tepungnya. Nih, kita ambil sedikit saja dulu ya, kalau kurang kita tambah kembali. Nih. Dan kita tambahkan juga penyedap rasa. Nih. Dan kita tambahkan air juga nih. Kita aduk-aduk. Oke, ini kita akan masak ya. Balik dulu kameranya. Oke teman-teman, ini kita masak ya. Ini daun ubi Jepangnya. Kita celup bumbunya. Ini minyaknya udah panas. Kita masukkan. Ini daun pepayanya, daun mangganya.
Dan ini daun mangkok, dan ini daun bayamnya ya. Ini kita masak juga. Kita masukin. Oke teman-teman, nih kalau ngajak bocil tuh gini nih, kita baru masak tapi udah pada dihabisin keripiknya, udah dihabisin duluan nih. Tuh bisa dilihat tuh. Tuh lihat tuh, pada dimakanin tuh. Tuh kan, kalau ngajak bocil masak ini pasti udah dimakanin dahulu nih. Oke, kita lanjut masak ya. Ini kita udah masak nih, tapi udah pada dimakan nih si bocil ini duluan nih. Jadi udah tinggal segini nih. Dan ini kita pakai sambal cecelannya ya. Nih ada si Andin dan si Cila juga nih. Ini kita akan coba nih. Ini daun seri tadi. Saya akan coba pakai sambal, enak enggak? Aja ya. Nanti yang dicayang tuh. Enak. Kita makan semuanya. Ini daun mangkok tadi. Ini daun mangkok. Daun mancik mah gak enak sama dimakan. Nah ini nggak daun maksudnya daun apa ini? Kerennyes sampai bunyi-bunyi nih. Dia ikut makan juga ya. Enak. Daun mangkoknya enak. Petai Cina tadi. Masaknya pakai cabai. Memang. Mantap. Enak juga daun petai Cina dibikin kayak ini. Iya kok. Crispy. Daripada yang ditumis kemarin. Masih malah digoreng. Daun petai Cina kalau digoreng ternyata enak nih. Susah nih tadi jogging sama itu kan apa? SMP 54 ya? Oh itu kuburan. Mbak juga. Tahu SMP 54. Terus kamu lihat di gereja. Kamu siapa? Mbak Dilandin yang pipih. Kami ngelewati gereja tadi. Ya udah melo di karate. Anehnya. Oke teman-teman, ini kita udah selesai nih makan nih, tinggal sedikit lagi nih. Hangat renyah nih, bunyi. Dan eksperimen kita memasak daun itu ternyata kalau dibikin keripik semuanya lebih enak dibandingkan dibikin direbus atau ditumis. Ternyata lebih enak dibikin keripik ya. Itu sangat enak sekali. Semua dedaunan tadi.
Mereka aja ketagihan nih sampai habis nih. Habis semua. Oke, mungkin cukup sampai di sini konten kita hari ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat bikin kontennya. Oke, nantikan terus petualangan kita. Oke, sampai jumpa. Dadah.